Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah masih terjadi di berbagai wilayah. Sementara pemilik warung makan terpaksa menaikkan harga makanannya karena harga beras yang semakin melambung tinggi. Warga Purwakarta, Jawa Barat rela berdesakan demi mendapatkan beras murah seharga Rp52.500 per 5 kg. Antrean terjadi di dalam gudang pusat distribusi di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Tingginya animo warga membuat petugas memindahkan antrean warga ke luar gudang. Ya bagus sih, tapi mudah-mudahan lebih murah. Tapi nunggu sempat lama tadi, Bu ya? Lama, dari dalam keluar. Suruh keluar lagi. Antrean warga yang ingin mendapatkan beras murah juga terlihat di depan kantor pelayanan publik Sukoharjo, Jawa Tengah. Beras murah ini dijual Rp51.000 per 5 kg. Warga hanya boleh membeli 10 kg beras. Namun karena persediaan terbatas, banyak warga yang tak kebagian. Bung, kalau 10 kilo itu bisa untuk berapa hari? Satu hari itu 2,5 kilo. Oh gitu. Kan keluarga besar. Keluarga besar ya Bun ya. Nah, berarti cukup ini ya Bun ya. Keberatan ya Bun ya sebetulnya dengan harga yang melambung ini ya Bun. Ya. Naiknya harga beras membuat pemilik warung makan di Jakarta terpaksa harus menaikkan harga makanan sebesar Rp1.000 per porsi. Pilihan lainnya mengurangi porsi nasi yang disajikan ke konsumen. Pemilik warung mengaku makin pusing karena harga kebutuhan lainnya seperti telur hingga cabai ikut meroket naik. Paling 1.000 yang biasanya misalnya 10.000 jadi 11.000. Nggak tahu dari mananya, dari nasinya apa dari lauknya, yang penting 10.000 jadi 11.000. Ya sama-sama enak, juga sama-sama orang kampung gitu kan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah harus mewaspadai kenaikan harga beras yang rata-rata mencapai Rp15.000 per kilogram. Menurut Menteri Keuangan, kenaikan harga beras saat ini belum memicu inflasi. Namun jika kenaikan harga beras terus terjadi, bisa membuat pemerintah waspada akan kenaikan harga pangan lain. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam.
Harga beras di pasaran terus meroket naik dan berpengaruh ke bahan pokok lain. Data dari BPS menyebut pada Desember 2023 harga beras medium mencapai Rp14.550 per kilogram. Sebulan kemudian naik menjadi Rp14.700 per kilogram. Dan di Februari 2024 naik lagi menjadi Rp15.450 per kilogram. Masih menurut BPS, produksi beras nasional pada 2021 mencapai 31,36 juta ton. Pada 2022 naik menjadi 31,5 juta ton. Namun pada 2023 produksi beras nasional turun menjadi 30,90 juta ton. Sementara tingkat konsumsi masyarakat terus naik setiap tahunnya. Pada 2020 mencapai 29,37 juta ton. Di 2021 naik menjadi 30,04 juta ton dan pada 2022 naik lagi menjadi 30,2 juta ton. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah harus segera mencari cara menstabilkan harga beras demi menjaga daya beli masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Kemeriahan pertunjukan Lentera menerangi malam kota Beijing, ibu kota Tiongkok. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku
Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Kemeriahan pertunjukan Lentera menerangi malam kota Beijing, ibu kota Tiongkok. Seni pencahayaan ini sebagai penutup festival musim seni di Tiongkok. Taman seluas 4 hektar dihiasi lebih dari 1.000 set lampion dari warisan budaya tak benda Tiongkok. Seniman membuat desain lampion tokoh kartun hingga simbol zodiak Tiongkok sebagai perpaduan tradisi dan modernitas. Penutupan festival ini dipadati turis lokal hingga mancanegara. Terima kasih telah bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani undur diri. Sampai jumpa. Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Diduga akibat pengemudi bus mengantuk, sebuah bus menabrak truk bermuatan pasir di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat bus hendak kembali ke Surabaya, tiba-tiba bus hilang kendali dan menabrak truk muatan pasir. Akibat peristiwa ini, sopir bus meninggal di lokasi kejadian. Diduga penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus mengantuk. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Perempuan, kekuatan yang mampu menggerakkan zaman. Ratu Kalinyamat di Jepara, Jawa Tengah, serta 5 sultanah yang pernah memimpin Kesultanan Samudra Pasai telah membuktikan kepemimpinan yang andal, menjadikan negeri adidaya dan bermartabat. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Kala Perempuan Bertahta, Minggu 25 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi sorotan usai baliho on the way ke Jakarta viral. Benarkah RK sedang disiapkan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta? Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Puting beliung menerjang pemukiman di Kampung Citawa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belasan rumah mengalami kerusakan. Bikin pusing, harga beras akhir-akhir ini terus naik. Antrean warga demi membeli beras murah pun hampir jadi pemandangan sehari-hari.
Ya, acara kami juga memiliki video pilihan aksi pengejaran polisi dengan pencuri truk di Jalan Raya California. Pencuri sempat menerobos kawat berduri hingga truk curiannya mengeluarkan percikan api. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Puting beliung menerjang pemukiman warga di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga pun panik melihat kencangnya puting beliung. Pusaran angin bergerak kuat mendekati sejumlah rumah warga di Kampung Citawa, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Sabtu sore. Dalam video amatir, beberapa atap rumah warga terlihat lepas terbawa kencangnya angin. Dari pendataan sementara, BPBD Kabupaten Bandung mencatat sekitar 16 rumah warga rusak akibat diterjang puting beliung. Warga diimbau untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Informasi lainnya, saudara, aksi balap liar di Jalan RS Sukamto, Duren Sawit, Jakarta Timur dibubarkan polisi dini hari tadi. 2 remaja yang diduga pebalap liar ditangkap polisi. Saudara, inilah video detik-detik polisi membubarkan aksi balap liar dengan memberi tembakan peringatan ke udara. 2 pelaku balap liar ditangkap setelah kendaraannya tak bisa menyala. Menurut warga, kegiatan balap liar di lokasi ini sudah sering terjadi, bahkan meresahkan warga dan para pengguna jalan. Setelah dimintai keterangan, polisi membawa kedua pelaku balap liar ke Polsek Duren Sawit untuk diperiksa dan diberikan sanksi tilang. Saudara, kecelakaan angkutan umum dengan minibus di Salatiga, Jawa Tengah mengakibatkan 2 orang meninggal dan 12 lainnya mengalami luka-luka. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. Kecelakaan antara angkutan umum dan minibus terjadi di depan SPBU Soka, Jalan Diponegoro, Salatiga, Jawa Tengah. Sebuah minibus yang melaju dari arah Semarang menuju Salatiga mencoba belok kanan. Namun dari arah berlawanan, angkutan umum melaju dengan cepat sehingga terjadi tabrakan. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. 2 orang meninggal dunia dan 12 lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Beralih ke informasi lain, saudara, Jumat malam calon Presiden Prabowo Subianto mendatangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikes, Bogor, Jawa Barat. Rombongan Prabowo Subianto terlihat memasuki kawasan kediaman SBY tanpa memberikan pernyataan ke awak media. Pertemuan Prabowo dengan SBY digelar secara tertutup. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, lebih dulu mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta. Pertemuan keduanya diduga untuk membahas rencana inisiasi kementerian baru guna mengakomodir program makan siang gratis. Namun ketika dikonfirmasi oleh awak media, Gibran tak menjawab tujuan kedatangannya saat itu. Tunggu nantilah ya. Mas, ada perkataan bahwa akan ada dibuat kementerian khusus untuk itu, benar nggak Mas? Sedikit bocoran Mas. Ya nanti aja ya. Mau kita bahas dulu ya. Sampai saat ini bagaimana pembicaraannya Mas dengan Pak Prabowo? Katanya sudah dibahas kemarin Mas. Ya. Mbak. Ya. Nanti ya. Nanti. Informasi lain, Menko Polhukam Hadi Cahyanto Jumat malam bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. berlangsung tertutup selama 2 jam. Hadi menyatakan pertemuannya dengan Sultan sebagai silaturahmi dan membahas keamanan pasca pemilu. Terkait rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri yang melibatkan Sultan sebagai jembatan komunikasi, Hadi Cahyanto menyebut tidak ada pembahasan soal itu. Dan saya mohon doa restu tentunya kepada Kang Sodarem, dan kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja. Dan kami juga menyinggung terkait
pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif. Si antar parpol pasca pemilu ini? Itu saya tidak bicarakan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Saudara, pertemuan ini dilakukan sehari setelah AHY mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara pada Jumat kemarin. AHY menyebut pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak ada unsur politik, namun sekedar silaturahmi setelah dirinya masuk Kabinet Indonesia Maju. AHY mengaku mendapat banyak ujangan dari Ma'ruf Amin. Passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan. Sorotan lain, Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi sorotan usai baliho on the way ke Jakarta viral. Spekulasi muncul jika ini kode keras Ridwan Kamil akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Dalam baliho, Ridwan Kamil mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Lalu ada tulisan lagi, "Jalan kemana, Kang?" Dan seolah-olah pesan itu dijawab RK dengan OTW Jakarta nih. Beredarnya foto baliho ini membuka spekulasi langkah politik Ridwan Kamil dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bilang Ridwan Kamil salah satu kader yang memang disiapkan maju di Pilkada DKI. Sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse Saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Selain Ridwan Kamil, kode maju Pilkada DKI juga dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Di akun Instagram miliknya, @ahmadsaroni88, ia mengunggah foto baliho bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta, disertai caption atau keterangan, "Permisi Bapak Ibu Kakak sekalian." Ahmad Syaroni mengaku tak khawatir kemunculan baliho Ridwan Kamil. Syaroni pun siap melawan RK dalam pertarungan Pilkada DKI, bahkan menyebut RK adalah lawan yang mudah. Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi bikin pusing. Harga beras akhir-akhir ini terus naik. Antrean warga demi membeli beras murah pun hampir jadi pemandangan sehari-hari. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1.000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan mengajar. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, bikin pusing, harga beras akhir-akhir ini terus naik. Harga beras premium maupun medium kompak naik, padahal bulan Ramadan masih cukup jauh. Bahkan kenaikan harga beras premium disebut-sebut jadi kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Benarkah demikian? Saking mahalnya harga beras, masyarakat rela berbondong-bondong menyerbu operasi pasar demi membeli beras murah. Ya saudara, akhir-akhir ini antrean warga demi membeli beras murah hampir jadi pemandangan sehari-hari. Harga beras yang tinggi di pasaran membuat masyarakat rela antre hingga berjam-jam demi membeli beras murah. Seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat ini. Warga rela antre berdesak-desakan demi membeli beras murah.
Bagaimana tidak antre? Harga beras medium di operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan Bulog dijual seharga Rp10.500 per kilogramnya. Lebih murah dari harga normal beras di pasaran Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Alhasil, sebanyak 4 ton beras yang disediakan untuk dijual kepada warga Karawang habis dalam waktu 1 jam. Ya, begitupun yang terjadi di Jambi, warga berduyun-duyun antre bahkan sejak pagi demi membeli beras murah. Warga tumpah di komplek perkantoran Wali Kota Jambi yang tengah menggelar pasar murah atau gerakan pangan murah. Di pasar murah, beras 5 kg dijual Rp54.000. Untuk memenuhi kebutuhan warga akan beras murah, pemerintah Kota Jambi berencana akan melakukan kegiatan pasar murah 1 kali setiap bulan. Keberadaan pasar murah disyukuri warga karena dinilai cukup membantu keuangan. Dapat 1. Iya. Antrinya lama, Bu? Bukan lagi, lama sekali. Oh, harga di pasar mahal. Pasar berapa? 70-an lebih. Sekarang berapa? Ini 54. Tri dari pagi. Ya, saudara, ada yang merasa terbantu karena dapat membeli beras murah meski terpaksa rela antre berjam-jam, bahkan berdesakan. Ada pula yang terpaksa pulang gigit jari. Banyak warga Cirebon, Jawa Barat yang tak kebagian beras murah meski sudah mencoba masuk antrean untuk beli beras murah SPHP. Ada juga yang dapat tapi cuma bisa bawa pulang 1 karung dari ketentuan maksimal pembelian 2 karung atau 10 kg beras. Dapat. Bagian 1, yang lain kan ada yang 2 balik 3 balik. Kenapa sih gitu? Udah nggak ada lagi di sananya. Iya, stoknya habis. Tadi rencananya mau beli berapa, Ibu? Beli 2. Kecewa, Bu? Iya, kecewa lah. Mau beli 2 dapatnya 1. Ya, saudara, harga beras sudah mengalami kenaikan mulai dari tahun lalu sebenarnya. Bahkan katanya kenaikan harga beras tahun ini jadi yang paling mahal. Pertanyaannya, benarkah demikian? Kita lihat data, saudara. Misalnya kita buka data 3 bulan terakhir saja. Ini kita kutip data dari BPS. Bulan Desember 2023. Nah, ini harga beras rata nasional Rp13.458 per kilogram. Nah, masuk bulan Januari 2024, harga beras merangkak naik jadi Rp13.588 per kilogram. Sementara di bulan Februari per tanggal 24 Februari, harga beras naik makin tinggi, Rp16.260 per kilogram. Nah, ini rata nasional ya, saudara. Sementara kalau kita lihat per daerah, harga beras itu bervariasi. Misalnya, harga beras premium di Jakarta Barat Rp19.000 per kilogram. Jakarta Timur Rp17.000 per kilogram. Sementara seperti di Belitung, Bangka Tengah, Anambas itu sudah Rp18.000 per kilogram. Ini kita kutip datanya dari Badan Pangan Nasional. Oke, sekarang kita telisik dari hulu sebenarnya ada masalah apa sih sampai harus beras terus naik bikin emak-emak teriak. Jadi kalau berdasarkan keterangan petani di Karawang, Jawa Barat, produksi gabah petani turun karena berbagai faktor. Mulai dari kekurangan air sejak 3 bulan lalu untuk lahan pertanian, padahal tanaman padi membutuhkan cukup air agar produksinya terjaga. Kalau di wilayah Kecamatan Tirta Mulia, katanya kurangnya air karena adanya perbaikan saluran air sehingga pihak PJT tidak mensuplai air untuk pertanian. Lalu persoalan kedua itu adalah petani kekurangan pupuk subsidi. Jadi data pupuk yang bisa diterima petani sebanyak 3,5 kuintal per hektar. Sementara kebutuhan petani dalam 1 hektar mencapai 5 hingga 6 kuintal pupuk. Sekat. Masalah pupuk kan sekarang dapatnya sedikit, sulit beli kan nggak bisa daerah-daerah tuh, desa sini nggak bisa beli ke sana, gitu. Per hektar 3,5 kintal, 4 kintal kan pemupukan bangsa 5 kintal lebih. Kebutuhannya 5 kintal? Iya, per hektar itu 5 kintal sampai 6 kintal. Pupuk sama itu urea sama poska. Tapi itu paling jatahnya 3,5 kintal. Soalnya kan sekarang
Pupuk. Ya, produksi pertanian turun jelas berdampak ke pabrik penggilingan. Sejumlah penggilingan padi di Goa, Sulawesi Selatan misalnya, sampai berhenti beroperasi sudah 2 bulan lamanya, saudara. Selain memang pasokan gabah yang seret, harga gabah juga mahal. Harga gabah sebelumnya Rp5.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp8.200 per kilogram, naik Rp3.200. Mahalnya harga gabah membuat pabrik penggilingan lebih memilih berhenti beroperasi karena tak kuat modal. Sudah ada sekitar 2 bulan karena stok gabah harga gabah sudah tinggi. Upayakan ini kalau baru sudah panen, kita upayakan lagi untuk penambahan modal. Kemungkinan sesudah panen baru kita rencanakan lagi untuk melakukan penggilingan lagi. Sekarang untuk gabah kering giling sekitar 8.200, naiknya sekitar lebih 2.000. Sementara itu, saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg bagi warga di Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga beras yang naik ugal-ugalan di pasaran lantaran cuaca ekstrim. Presiden mengatakan kenaikan harga beras tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo lantas memamerkan program bansos pemerintah di tengah kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh dunia. Cuma Indonesia yang punya program bansos bantuan pangan beras, katanya. Kenapa sih ibu-ibu dan bapak semuanya diberi bantuan beras 10 kilo? Tahu? Karena harga berasnya, udah tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan. Kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu. Ya saudara, katanya masyarakat Indonesia nggak bakal kenyang kalau nggak makan nasi kan. Jadi memang beras masih jadi komoditas yang paling dibutuhkan. Hasil Susasnas September 2023, 98,35% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi beras. Setiap tahun jumlah konsumsinya juga terus naik. Kalau begitu, apakah konsumsi beras diimbangi dengan jumlah produksi? Dilihat dari data BPS, produksi padi di Indonesia cenderung menurun dalam 1 dekade terakhir. Tapi kita coba lihat data 3 tahun terakhir saja. Produksi beras dalam negeri 2021 31,36 juta ton. 2022 31,5 juta ton dan 2023 30,9 juta ton. Jika dilihat dari data produksi beras kita, surplus cuma ya mepet sama jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Terus kenapa di lapangan harga beras sering bikin pusing? Banyak faktor yang membuat wajah pertanian kita terlihat tidak baik-baik saja. Ya, salah satu jurus andalan pemerintah untuk menstabilkan harga beras yaitu melakukan impor beras. Setiap tahun jumlah impor beras Indonesia terus naik. Tahun 2021, saudara, Indonesia mengimpor 407,74 ribu ton. Sementara tahun 2022 naik jadi 429,2 ribu ton. Dan melonjak di tahun 2023 jadi 3,5 juta ton. Impor beras di tahun 2023 ini jadi jumlah tertinggi impor beras dalam 5 tahun terakhir. Sementara data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah impor beras 443,910 ton per Januari 2024. Miris memang, negara agraris tapi sampai sekarang masih mengandalkan beras hasil dari negara lain. Padahal kembali lagi ke data kita sebelumnya, saudara. 98,35% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Bukankah ini jadi data, fakta yang harusnya sangat diperhatikan? Ya, di tengah tingginya harga beras, sebanyak 15.000 ton beras impor asal Thailand tiba di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut rencana, Bulog akan mendistribusikan beras tersebut ke wilayah Bali, NTB, dan NTT. Impor beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog ini untuk menambah pasokan beras dalam negeri.
sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran. Stok beras di Indonesia berkurang karena masa tanam padi mundur tidak sesuai musim, imbas El Nino. Bulog menyebut secara nasional, Januari-Februari produksi beras disebut defisit hingga 2,8 juta ton. Dikatakan oleh Pak Kabadan, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan ini kan sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain. Tapi sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan yang beredar dibagikan ini semua adalah beras impor. Pemerintah mulai khawatir dengan kenaikan harga beras, saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan harga beras telah berkontribusi ke inflasi Januari yang sebesar 2,57%. Tak hanya beras, sejumlah harga pangan lainnya juga masih menunjukkan kenaikan harga, termasuk bawang, daging ayam, hingga telur ayam. Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun, meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di 15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Ya, kenaikan harga beras dikhawatirkan terus berlanjut. Maka untuk jangka pendek, pemerintah harus segera menstabilkan harga beras, terutama jelang Ramadan, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan jangka panjang tentu saja memaksimalkan produksi beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga meminimalisir gejolak harga beras dan tentu saja mengurangi ketergantungan impor beras. Saudara, usai jeda ada informasi pemagaran jalan oleh seorang caleg di Sika, Nusa Tenggara Timur berbuntut ricuh. Warga tidak terima caleg memagar secara sepihak jalan yang selama ini dilalui warga. Selengkapnya berita utama, segera kembali. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Aku mau
kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, ricuh caleg tutup jalan. Aksi protes yang dilakukan warga akibat penutupan jalan oleh seorang caleg berakhir ricuh. Warga tidak terima caleg tersebut menutup secara sepihak jalan yang selama ini dilalui mereka. Kericuan antara seorang warga dengan salah satu keluarga caleg ini terjadi di Kelurahan Kota Uning Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga lain yang berada di lokasi mencoba melerai kericuan tersebut. Warga juga sempat terlibat adu mulut dengan caleg yang menutup akses jalan tersebut. Sejumlah polisi diterjunkan untuk mengamankan situasi di lokasi. Tak terima penutupan jalan ini, warga akhirnya juga menutup akses jalan di sisi yang lain. Ya mungkin pemilik tanah itu kalau habis tahu saing tanah dia sudah jual. Oh, jadi dia menutup akses jalan masuk ke sini. Akses jalan masuk ke sini, jadi kami juga tutup kami punya akses jalan. Oh. Ini sampai kapan Bapak mau ditutup? Selagi dia tidak buka, kami juga tidak akan buka. Caleg yang menutup jalan membeberkan alasan penutupan jalan ini. Ia menyebut penutupan jalan sudah direncanakan sejak lama dan bukan karena ia tak terpilih dalam pemilu 2024. Tidak ada urusan persoalan dengan soal gagal caleg segala macam. Loh, mereka di situ juga banyak memilih saya kok. Oh itu bukan sampai kapan lagi, itu keterusan, itu tanah kan saya mau jual itu. Oh, sudah ada pembelinya. Jadi itu tidak ada urusan dengan itu. Saya tetap jual tanah itu dengan hitungan sampai di jalan yang mereka pakai atas. Sebelumnya, seorang caleg menutup akses jalan warga menggunakan pagar berduri. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju ke rumah mereka masing-masing. Warga berharap jalan ini kembali dibuka agar tidak menyulitkan mobilitas mereka. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, Saudara, pelaku teror bom ikan ke rumah Ketua KPPS di Pamekasan, Madura akhirnya ditangkap polisi. Pelaku nekat melempar bom ikan ke rumah KPPS karena dendam. Tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menangkap 3 orang pelaku peneror bom ikan ke rumah Ketua KPPS di Pamekasan, Madura. Ketiganya yakni masing-masing MS, MA, dan AR yang semuanya warga Pamekasan. Pelaku MA yang merupakan otak dari aksi ini mengaku memiliki dendam terhadap anak dari Ketua KPPS. Ia memerintahkan pelaku MS untuk meneror bom ikan yang dibeli dari pelaku AR ke rumah korban. Polisi tak menemukan motif politik terkait kasus ini. Mereka dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terhadap Feli ini anak Pak Kusairi, KPPS di desa itu, karena tahun 2019 tersangka A tadi itu pernah ditangkap narkoba di Polres Pamekasan. Yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Feli ini yang menginformasikan kepada Polres Pamekasan.
Sebelumnya, rumah milik Husairi, Ketua KPPS TPS 6 Desa Nyalabuh Daya, Pamekasan, Jawa Timur ini porak-poranda akibat ledakan. Kerusakan antara lain terjadi pada dinding rumah serta pintu dan kaca jendela. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari saat pemilik rumah sedang tertidur. Saat olah TKP, polisi menemukan bahan peledak berjenis bom ikan atau bondet. Tim Liputan Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, saudara, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Blora, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman-temannya di sekolah. Meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun korban masih mengalami trauma. Aksi perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini, di Blora, Jawa Tengah, seorang siswa SMP mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban hanya tampak pasrah dan tertunduk saat rekan-rekan memukulinya. Video aksi perundungan ini pun viral. Aksi perundungan ini terjadi saat selesai jam mata pelajaran. Aksi ini tidak sekali terjadi kepada korban. Akibatnya, korban kini mengalami trauma. Pembulian seperti itu kan main fisik, main kata-kata kasar, atau bukan pasti itu terjadi kan, seperti itu. Pak, setelah itu Pak mungkin ada luka yang dialami anak jenengan? Enggak ada luka, tapi kan lukanya bukan fisik tapi mental kan. Oh, trauma Pak ya? Ya betul, trauma. Jadi anaknya pun mau sekolah itu agak-agak malas. Gitu. Dinas Pendidikan pun turun tangan terkait kasus perundungan ini. Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah melakukan pembinaan kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terkait dengan sanksi, karena kita anak juga itu juga butuh butuh untuk pendidikan lebih lanjut. Nanti untuk sanksi kita bukan sanksi, tapi nanti kita akan bina, kita akan dibina lagi, dan nanti untuk masalah hal tersebut nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh sekolah, kasus perundungan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, operasi pasar beras murah digelar di berbagai daerah untuk mengatasi mahalnya harga beras. Warga pun rela bersusah payah dan mengantri panjang demi dapat membeli beras murah. Antrean panjang menjadi pemandangan biasa dalam operasi pasar beras murah hari-hari belakangan, seperti di halaman Kelurahan Perbutulan, Kabupaten Cirebon. Tiba giliran Umi Sofa, akhirnya bisa membeli 2 sak beras SPHP kemasan 5 kg dalam operasi pasar pemerintah daerah dan Bulog. Sofa rela bersusah payah karena beras SPHP dapat ia beli Rp10.400 per kilogram. Harganya selisih sekitar Rp7.000 jika ia membeli beras biasa di warung sekitar rumah. Dengan demikian, Sofa dapat menghemat cukup banyak, mengingat biaya hidup kian melangit. Belum lagi, Sofa harus memasak nasi untuk 8 orang yang tinggal di satu atap rumahnya. Padahal, uang yang diterima dari suaminya sebagai kuli bangunan kadang jauh dari cukup. Akhirnya, tak jarang, Sofa juga berjuang ikut menjadi buruh dadakan. Tak heran kehadiran beras murah sangat membantu. Sangat menyulitkan sekali. Berasa banget efeknya ya. Sulit. Karena ya gaji buruh gak seberapa. Buat berasnya aja udah 17.000, 18.000, belum untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya ya sangat membantulah dengan harga segitu ya. Sofa berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras yang saat ini tinggi di pasaran dan sejumlah bahan pangan lainnya. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dan berita pilihan terakhir, saudara, puncak perayaan Festival Cap Gomeh berlangsung meriah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Atraksi barongsai dan tarian naga pun menarik perhatian warga. Ribuan orang memadati area sekitar Wihara Srijo Taipangkung di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Warga berbondong-bondong menyaksikan kemeriahan puncak Festival Cap Gomeh. Dalam festival ini ditampilkan atraksi 40 tatung serta atraksi barongsai dan naga.
Perayaan Festival Imlek dan Cap Gomeh juga digelar di Wihara Dewi Kwan Im, area Singkawang, Barat Kota, di mana Tatung Sun Gokong atau Dewa Kera dihadirkan untuk tolak bala. Hadir dalam acara ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa event Cap Gomeh ini masuk dalam 10 besar Karisma Event Nusantara. Jadi ini kalau ada 10 event terbaik di Indonesia, maka Kalimantan Barat memiliki yang berhasil menembus 10 besar. Karena itu dimanfaatkan untuk Rakornas kali ini untuk mensinergikan bagaimana event-event besar ini. Seperti kita lihat di luar negeri ada Sweetonomics, jadi ada event besar yang bisa menarik kegiatan ekonomi yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Ini juga kita lakukan di seluruh wilayah Nusantara. Menyimpan beragam makna dan nilai historis, Cap Gomeh selalu jatuh pada hari ke-15 setelah Hari Raya Imlek dan menjadi rangkaian penutup dari acara Tahun Baru Tiongkok. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Usai jeda, saudara, berita utama akan kembali dengan informasi di tengah tingginya harga beras. Presiden Joko Widodo memeriksa gudang Bulog di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroplex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cowok
sesuai idaman aku tuh yang dewasa aja. Tapi nggak cocok deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Di tengah tingginya harga beras, Presiden Joko Widodo memeriksa gudang Bulog di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga. Jokowi mengecek gudang Bulog di Kelurahan Paceda, Kota Bitung, Jumat kemarin. Selain itu, Jokowi menyerahkan bantuan pangan berupa cadangan beras pemerintah kepada 1.003 keluarga penerima manfaat di Kota Bitung. Para penerima bantuan telah menerima 10 kg beras per bulan untuk Januari dan Februari. Menurut rencana, bantuan pangan ini akan diberikan hingga Juni 2024. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meninjau pelaksanaan pemilu susulan yang digelar di 10 desa sekecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur mengapresiasi lantaran masyarakat antusias menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana Sabtu siang meninjau pelaksanaan pemungutan suara susulan di Demak, Jawa Tengah. Peninjauan dilakukan di 11 TPS yang tersebar di beberapa lokasi. PJ Gubernur mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara susulan ini karena antusias warga yang menggunakan hak pilihnya sangat tinggi, meski lokasi mereka terdampak banjir. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya ini diperkirakan mencapai 80% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Demak yang terdampak banjir memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Partisipasi dan antusiasme masyarakat Karanganyar, ya, Jawa Karanganyar yang mendatangi TPS ini masih tetap tinggi, ya. Saat ini sudah sekitar 65-70%, ya. Saya ulangi, 65-70%. Ini hasil pengamatan kami beberapa TPS yang kami cek dan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kompetiga. Tetap semangat, mereka sabar, dan mereka melaksanakan haknya selaku anak bangsa, selaku warga negara yang baik. Nana Sujana juga mengapresiasi KPU, Bawaslu, serta Forkopimda Demak atas terlaksananya pemilu susulan yang berlangsung dengan baik. Susmintarta, Kompas TV, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Aksi pengejaran polisi dengan pencuri truk yang sedang mengisi bahan bakar terjadi di Jalan Raya California. Pencuri sempat menerobos kawat berduri hingga truk mengeluarkan percikan api. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping
Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Mudik bareng Nippon Paint tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Paint dan ikutin program Paint Reward di mitra toko Nippon Paint terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Paint di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Paint Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja, gampang. Tidak sesuai, balikin aja, gampang. Barang rusak, balikin aja, gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Wah, fokus kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum iFit. Dari Lapi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Mudik bareng Nippon Paint tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Paint dan ikutin program Paint Reward di mitra toko Nippon Paint terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Paint di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Paint Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Saudara, 8 rumah warga di kawasan padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu sore ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 8 rumah warga. Warga yang panik berupaya menyelamatkan diri serta menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, saudara, dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Aksi penjara polisi dengan pencuri truk yang sedang mengisi bahan bakar terjadi di Jalan Raya, California. Pencuri sempat menerobos kawat berduri yang dipasang polisi hingga truk mengeluarkan percikan api. Informasi ini sekaligus menutup berita utama malam ini. Saya masih Tarigan. Dan saya Elgin Fridianto, tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa.
Vania melancong ke Semarang. Kenalin, aku Vania Valencia. Main personal watercraft di Jet Ski Safari Semarang sambil foto-foto dengan background kapal besar. Mengunjungi kota tua dengan suguhan bangunan berarsitektur Eropa non estetik dan beragam pilihan menu makanan. Serta menginap di Art Hotel Gajah Mada Semarang dengan kamarnya yang artsy karya seniman lokal. Jalan-jalan Minggu 25 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masih Sertarigan. Saudara, tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tebing setinggi 60 meter di Toraja Utara, Sulawesi Selatan longsor. Tebing setinggi 60 meter di perbatasan Lembang, Sereale dan Lembang Sikuku, Tikala, Toraja Utara longsor dan menutup badan jalan. Material longsor berupa tanah dan bebatuan membuat kendaraan kesulitan melintasi jalan tersebut. Pemotor harus dibantu warga untuk melintas, sementara mobil untuk sementara tak bisa melewati jalan tersebut. Minimnya peralatan membuat personel TNI bersama pemerintah Lembang dibantu warga menggunakan alat seadanya untuk membersihkan material longsor. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Katanya dia dibersihin. Kalau dia dibersihin, duduknya di sini. Maaf, saya udah punya bangku di Senayan. 1,9 juta, lo kasih bansos ya? Bisa segede itu? Bro, kasih bantal nih guling. Buat apa? Bantuan mental. Oh, Guling, gugus, dan terliling-liling. Rosi, Sabtu 24 Februari pukul 10 malam Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta membongkar produksi film porno anak jaringan internasional. Komplotan ini telah memproduksi ribuan video dan foto pornografi anak. Anak balita di Aceh Barat dibunuh oleh selingkuhan ibunya karena dinilai sebagai penghalang hubungan. Ini peserta ini. Buka. Buka. Proses rekapitulasi di Kecamatan Kayuringin, Kota Bekasi ricuh setelah relawan parpol protes dipicu adanya penolakan untuk membuka formulir C1 Plano. Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Puting beliung kembali terjadi di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini belasan rumah di Kampung Citawa, Desa Tarumajaya yang mengalami kerusakan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena embusan angin akibat puting beliung sangat kencang membuat warga panik, petugas gabungan dari kepolisian dan aparat desa setempat mendata dampak kerusakan akibat puting beliung. Menurut BPBD Kabupaten Bandung ada sekitar 16 rumah yang rusak. BPBD mengimbau warga supaya lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Terima laporan tadi jam 14.30. Ini telah berdampak kepada 16 kakak atau 16 rumah dengan 56 jiwa yang di sana. Kemudian kita juga dapat laporan terkait di Kecamatan Ciparai, Desa Ciparai, Kampung Parigi. Di sana ada pohon bambu tumbang juga menghalangi akses jalan. Sementara itu warga terdampak puting beliung di Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai memperbaiki rumah mereka. Beberapa warga telah kembali tinggal di rumah. Warga mengaku kerusakan rumah mereka telah didata oleh pemerintah. Mereka berharap ada bantuan untuk perbaikan rumah pasca puting beliung. Untuk memastikan kebutuhan harian dan logistik warga pasca terjangan puting beliung, Kementerian Sosial menyalurkan sejumlah bantuan bagi warga Desa Nanjung, Kecamatan Rancaikek yang terdampak paling parah. Lima jam diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah di Bandar Lampung terendam banjir hingga 1,5 meter. Salah satu wilayah yang terdampak banjir adalah wilayah Nunyai Raja Basa, Bandar Lampung. Banjir setinggi 1,5 meter. Menurut warga, banjir di lokasi ini memang setiap tahun melanda karena kawasan ini berada di daratan rendah. Harus tembok ini Pak, harus tembok tinggi ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandar Lampung mengakibatkan pemukiman warga direndam banjir. Banjir dinilai warga merupakan terparah yang pernah terjadi. Warga berharap pemerintah mengirim bantuan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya. Dalam ya. Berapa tingginya Pak? Perkiraan Pak? Tadi kalau dia yang ke sana seginilah. 2 meteran Pak ya? 1,5 meter ya? Aliran sungai juga penuh kayaknya. Mungkin penuh ya? Meluap ya? Dari atas juga dia. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap praktik pembuatan dan penjualan konten pornografi jaringan internasional yang melibatkan anak-anak Indonesia di bawah umur. Pengungkapan jaringan ini berawal dari patroli siber dan pengaduan tentang konten porno yang melibatkan anak-anak Indonesia di bawah umur. Polisi menerima laporan dari Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Amerika Serikat atau Violence Crime Against Children Task Force. Penyidik kemudian mencari penyebar video tersebut melalui media sosial Telegram. Polisi akhirnya menangkap 5 orang tersangka. Adapun korbannya merupakan anak laki-laki di bawah umur yang masih berusia 12 hingga 16 tahun. Ada 8 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan produksi video pornografi. Para tersangka sudah memproduksi ribuan konten pornografi baik foto maupun video dan sudah disebarluaskan di dalam negeri maupun mancanegara. Konten pornografi yang diproduksi tersebut dijual oleh pelaku hingga ke mancanegara dengan harga 50 hingga 100 dolar Amerika Serikat per kontennya yang dipasarkan melalui aplikasi Telegram. Perkembangan teknologi, bagaimana edukasi, bagaimana upaya-upaya pencegahan yang tentu ini untuk di luar negeri saja menggunakan platform PayPal itu dijual dengan harga 50 sampai 100 US dollar ya. Dan untuk di Indonesia sendiri itu dijual sampai harga 300.000. Jadi kalau kita hitung ada ribuan konten, video dan foto, maka yang sudah didapatkan si pelaku ini adalah ratusan juta rupiah. Saudara, anak laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, tewas
setelah dianiaya oleh selingkuhan ibunya. Kasus ini terungkap setelah ayah kandung korban melaporkan ke Polres Aceh Barat karena merasa janggal terhadap kematian anaknya. AZ, pelaku, telah ditangkap oleh tim Reskrim Polres Aceh Barat setelah terbukti menganiaya anak dari selingkuhannya. Pembunuhan ini berawal dari laporan ayah korban. Motif pembunuhan karena pelaku benci kepada korban yang dinilai menjadi penghalang hubungan pelaku dengan ibu korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. AZ alias AI, kemudian kita lakukan interogasi dan ibu kandungnya Fitri kita lakukan interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa yang bersangkutan ini memang di tanggal 8 sekira pukul 20 malam saudara pelaku ini meminta izin kepada ibu korban untuk membawa korban. Tempat pelaku ini bekerja membuat cincin sumur, di situ ada bedeng kayu. Nah, di dalam bedeng kayu tersebutlah dilakukan penganiayaan terhadap korban. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan disiram air panas oleh suaminya hingga mengalami luka di bagian tubuhnya dan dirawat di rumah sakit. Kasus ini kini telah dilaporkan keluarga korban ke polisi. Kulit tubuh seorang ibu rumah tangga di Palembang melepuh hampir 80% usai disiram air panas oleh suaminya yang berinisial DK di rumah mereka di Jalan Kapten Robadi Kadir, Pelaju, Palembang. Diduga insiden terjadi usai keduanya terlibat cekcok masalah rumah tangga. Akibat luka yang dialami, korban kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Sementara pelaku atau suami korban telah melarikan diri dan kini dalam pengejaran polisi. Itu kan nelpon aku, sudah datang sana, ya aku tidak tahu juga kan kejadian itu kan. Tidak tahu nggak disiram itu kan posisinya itu kan. Itu pengakuan itu disiram siapa itu? Dia suaminya. Suaminya katanya. Suaminya. Sekarang cek mana suaminya itu? Hati dia mah. Lari itu sudah. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Polres Metro Jakarta Pusat menjatuhkan sanksi berupa penahanan atau penempatan khusus selama 14 hari ke depan terhadap 4 anggota Polsek Metro Tanah Abang. Sanksi diberikan imbas dari peristiwa kaburnya 16 tahanan dari Polsek Metro Tanah Abang. 4 anggota Polsek Metro Tanah Abang yang mendapat sanksi yakni Aibtu ST selaku Katim Jaga Tahanan, Brigadir MS dan Brigadir ESY selaku anggota jaga tahanan, serta Aibtu SP selaku penjabat sementara Kaurtahti Polsek Metro Tanah Abang. Keempat anggota Polsek Tanah Abang akan disidang melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dengan ancaman sanksi etika dan sanksi administrasi. Selain 4 anggota, Kapolsek dan Wakapolsek Metro Tanah Abang juga menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Metro Jaya. 4 orang yang di Patsus, Pak? Sudah dipatsus semua. Berapa hari itu, Pak, Patsus? 14 hari. 14 hari. Untuk Kapolsek dan Wakapolsek apakah akan kena sanksi juga, Pak? Ya kita tunggu dari Polda, ya, tunggu dari Polda. Karena kan Pamen kan di Polda, ya. Oke, diperiksanya di Divisi Propam Polda ya, Pak? Ya, di Bitpropam Polda. Dan 4 orang itu berarti sudah terbukti bersalah ya, Pak? Iya, kalau kita tahan kan dalam pemeriksaan. Ya, hasil pemeriksaan awal sudah kita periksa semua. Ya. Kalau Kapolsek dan Wakapolsek, ini nggak sih Pak, sama nggak sih Pak melanggar Perkapolri juga, Pak? Iya, sama. Masalah sama. Perkapolri nomor 7 juga berarti ya, Pak? Iya. Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan sikap sekolah Binus School Serpong yang mengeluarkan terduga pelaku perundungan siswa. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, status korban, saksi, bahkan anak yang berkonflik dengan hukum, punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kementerian PPPA menilai sikap sekolah Binus School Serpong yang mengeluarkan 3 terduga pelaku perundungan tidak benar dan berharap sekolah bisa mempertimbangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
jaminan yang dituangkan dalam Undang-Undang SPPA ini termasuk pada saat anak berproses dengan hukum. Baru belum ditetapkan ya sebagai tersangka, ini baru saksi pun, itu rupanya sekolah sudah mengeluarkan anak. Nah ini yang juga sedang didampingi oleh teman-teman kami yang memberikan layanan, bahwa ini tidak benar, bahwa anak harus tetap statusnya itu masih siswa dari sekolah ini, apapun proses yang dia lalui, dia harus tetap mendapatkan haknya. Informasi lain kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam, saudara, diantaranya puluhan relawan dari sejumlah parpol mengamuk di lokasi rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dipicu adanya penolakan untuk membuka formulir C1 Plano. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1.000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food.
Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, puluhan relawan dari sejumlah parpol mengamuk di lokasi rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kericuhan dipicu adanya penolakan untuk membuka formulir C1 Plano. Buka. Caleg minta buka, punya hak. Bangga. Ini peserta ini. Buka. Kericuhan pecah saat sejumlah relawan parpol memaksa masuk ke dalam gedung lokasi rekapitulasi. Kericuhan dipicu para relawan caleg sejumlah partai yang mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano dan diperlihatkan ke publik. Situasi semakin panas saat salah satu relawan parpol nyaris adu pukul dengan petugas pemilihan pemilu. Aksi massa akhirnya kondusif dan dapat diredam oleh polisi dari Polsek Bekasi Selatan. Saat ini proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecamatan Bekasi Selatan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Minggu besok. Hari ini TPS 043 di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat menggelar pemungutan suara ulang, saudara. Dilakukan lantaran adanya pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS ketika pemungutan suara 14 Februari lalu. Menurut anggota KPU Jakarta Pusat Saad Dohar Manulang, pemungutan suara ulang ini dilakukan karena saat pemungutan suara sebelumnya terdapat 17 orang daftar pemilih tambahan yang mendapat surat suara calon anggota legislatif. Padahal seharusnya pemilih tambahan hanya mendapatkan surat suara calon presiden dan wakil presiden. Di sini ada DPTB-nya itu ada 18 ya, satu yang dari dalam provinsi, ada 17 itu dari luar provinsi. Nah yang 17 ini yang luar provinsi ini, seharusnya kan dia hanya dapat surat suara presiden untuk PPWP, tetapi kemudian KPPS pada waktu itu dengan surat suara yang lain, itu yang menjadi penyebabnya. Dalam pemungutan suara ulang di TPS 43 Menteng, Jakarta Pusat, nampak hadir pula Tri Sutrisno di antara para pemilih. Kepada para awak media, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia ini berharap pemilu di TPS-nya dapat berjalan lancar. Ada pesan nggak untuk masyarakat Indonesia ada pemilihan? Ya, pesannya tentunya kita harus melaksanakan dengan lancar, terbuka, dan sangat demokratis. Selesai. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Sementara itu, pemungutan suara lanjutan atau PSL digelar di 19 TPS di Kelapa Gading, Jakarta Utara. PLT Ketua KPU Jakarta Utara, Abi Maharullah Madugiri, mengatakan pelaksanaan PSL di TPS-TPS yang tersebar di 4 kecamatan ini berjalan secara lancar dan kondusif. Meskipun dilaksanakan di batas akhir pemungutan suara lanjutan, antusiasme warga masih cukup tinggi, walaupun sedikit mengalami penurunan. Resiko yang kita hadapi jika pemilu tidak berjalan serentak sebenarnya begitu kan. Cuma kan ini konsekuensi daripada kemarin kita ada musibah, banjir, hujan yang intensitas tinggi, jadi mengharuskan kita tidak bisa melanjutkan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari. Ya resikonya begini kira-kira, tapi secara partisipasi masyarakatnya kita terus dorong, kita terus bekerja sama dengan Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat, mensosialisasikan pemilih lah gitu. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi juga menggelar pemungutan suara lanjutan PSL di 26 TPS yang ada di 3 kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemungutan suara hanya dilakukan untuk pemilihan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat.
Namun sayangnya di pemungutan suara lanjutan kurang diminati para pemilih. Meski demikian, pemungutan suara lanjutan berjalan lancar. Alhamdulillah tadi kita monitor bersama Bu Anjari, Pak Dandim, Bapak Polres, dan Ibu Ketua Bawaslu. Kita sinergi di Kota Bekasi ini untuk menyaksikan ya tempat pemungutan suara ini supaya bisa langsung aman, tertib dan lancar. Ini lanjutan kan sebenarnya animonya kurang Pak. Gimana Pak menyikapinya? Nah, ini kita kan sebenarnya sudah mengupayakan dari KPU juga dari pemerintah khususnya dari kecamatan kelurahan menghimbau masyarakat untuk hadir. Untuk mengetahui perkembangan pemungutan suara ulang ataupun lanjutan yang berlangsung hari ini sudah bergabung jurnalis Kompas TV ada Putu Trisnanda di Kelapa Gading. Selamat malam Putu, terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan hari ini, apa yang bisa dilaporkan? Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Untuk di wilayah saya sendiri, karena memang ini lokasinya ada di Kelapa Gading, sehingga tentu saja proses pemilihan ulang ataupun juga pemilihan lanjutan ini berada di bawah kuasa atau wewenang dari KPU DKI Jakarta. Memang kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari KPU DKI Jakarta sendiri mencatat pada hari ini, yakni pada tanggal 24 Februari 2024, setidaknya ada 20 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang ataupun juga pemungutan suara lanjutan. Kalau yang melakukan pemungutan suara lanjutan ini ada di 19 TPS dengan kurang lebih perhitungannya ada 4.986 pemilih yang tercatat sebagai DPT dan juga bisa memberikan hak suaranya. Mengapa kemudian di wilayah DKI sendiri ada dua, ada di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Utara begitu ya, yang kemudian melakukan PSU ataupun juga PSL. Ini diakibatkan karena ada yang sifatnya kesalahan, ada juga yang dikarenakan faktor alam, ya ini karena adanya banjir, curah hujan yang cukup tinggi sehingga logistiknya kemudian terendam banjir. Ada beberapa juga yang tidak bisa diselenggarakan karena masih terendam banjir sehingga dilakukan pemungutan suara lanjutan. Kurang lebih ada untuk yang pemungutan suara lanjutan sendiri 19 TPS, di mana 12 TPS ini di Sunterjaya, kemudian ada 5 TPS di Pegangsaan 2, ada 1 TPS di Cilincing, dan 1 TPS ini di Pademangan. Sementara untuk yang melakukan pemungutan suara ulang ini dilakukan di 1 TPS yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, karena tadi seperti yang sudah disampaikan, ini yang juga perlu dipahami bahwa perbedaan antara pemungutan suara ulang dan lanjutan adalah kalau untuk di Kelapa Gading sendiri ini karena memang tidak sempat memberikan hak suaranya sama sekali, tetapi sudah menerima surat begitu yang sesuai, sehingga para warga yang memiliki atau masuk dalam DPT ini tinggal melanjutkan proses pemungutan suara, yakni yang ditetapkan pada hari ini. Sementara untuk pemungutan suara ulang ini dilakukan karena ada 17 daftar pemilih tambahan di Menteng, Jakarta Pusat yang mendapatkan kesalahan surat suara. Untuk DPTB atau tambahan ini sendiri seharusnya hanya mendapatkan surat suara pilpres saja atau pemilihan presiden, tetapi pada 14 Februari kemarin ini juga mendapatkan surat suara di tingkat legislatif atau pileg, sehingga karena dianggap ini perhitungannya menjadi tidak legit gitu ya, legitimasinya ini diragukan, sehingga diulang sesuai dengan permintaan ataupun juga rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta. Kurang lebih kalau berdasarkan data dari Bawaslu DKI Jakarta sendiri ini juga mencatat ada ratusan kesalahan ataupun juga kesulitan-kesulitan yang terjadi begitu ya, yang tercatat dan direkomendasikan kurang lebih ada 20 TPS yang harus melakukan PSU ataupun juga PSL. Tidak hanya di DKI Jakarta sendiri, tetapi di daerah Bekasi yang merupakan juga masih penyangga tetapi berada di bawah KPU Jawa Barat ini juga melakukan proses PSU dan juga PSL karena alasan-alasan yang juga serupa. Tetapi secara keseluruhan meskipun di beberapa daerah khususnya seperti yang saya melaporkan saat ini di kawasan Kelapa Gading ada 5 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan tadi berjalan dengan lancar begitu ya, dari jumlah DPT yang memang memiliki hak untuk memberikan suara ini juga melakukan proses coblosan pada hari ini. Ada beberapa yang kemudian mau menyampaikan pendapatnya.
meskipun dilakukan tidak bersama-sama pada 14 Februari tetapi mundur begitu ya pada tanggal 24 Februari ini juga tidak ada deg-degan ya begitu kalau saya tadi mengutip bagaimana pernyataan salah satu pihak yang juga mencoblos di kawasan Kelapa Gading, tetapi yang penting hak suaranya ini tetap diberikan dan semoga memberikan dampak pada proses pemilu ini. Jadi hak suara tetap diberikan, proses demokrasi juga tetap bisa berjalan. Nitya kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, saudara usai jeda, diantaranya mengenai baliho bergambar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuju Jakarta, memicu berbagai persepsi masyarakat antara lain sebagai kode maju ke Pilgub DKI Jakarta. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Mudik bareng Nippon Paint tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Paint dan ikuti program Pantry Reward di mitra toko Nippon Paint terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Paint di Instagram. Tersedia 1.000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Paint Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja.
Anda kembali di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pertemuan dilakukan sehari setelah AHY mendampingi Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Utara meresmikan Bendungan Lolak. AHY tiba di rumah dinas Wapres Sabtu sore menggunakan mobil dinas Menteri ATR BPN. Pertemuan antara AHY dan Ma'ruf Amin berlangsung tertutup. AHY menyebut mendapat wejangan dari Ma'ruf Amin termasuk soal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat agar tak bergantung pada bantuan langsung dari pemerintah. Passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan. Saudara, baliho bergambar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuju Jakarta memicu berbagai persepsi masyarakat, antara lain sebagai kode maju ke Pilgub DKI Jakarta. Partai Golkar pun membenarkan jika Ridwan Kamil merupakan salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam Pilkada DKI. Baliho mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bergambar dirinya menuju Jakarta menjadi sorotan publik. Dalam baliho, tampak Ridwan Kamil mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Di baliho juga terdapat potongan pesan yang berisi pertanyaan, lagi jalan kemana Kang? Yang kemudian dijawab, OTW Jakarta nih. Baliho ini pun menuai berbagai spekulasi, antara lain kemungkinan kode keras Ridwan Kamil yang akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kode majunya Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Diakui, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Sebelum pileg ya, kita kumpulkan lagi bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir, termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di 2 tempat, baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi baliho bergambar Ridwan Kamil bertuliskan OTW Jakarta ini pun mendapat tanggapan dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sambil berseloroh, Sahroni menyatakan baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju Gubernur Jakarta, dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta, kalau gua kan dari Jakarta. Tapi lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta, kalau gue kan udah di Jakarta, jadi gue gak anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya, terlalu mudah. Wacana ini bergulir di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tim Liputan Kompas TV. Pemungutan suara ulang di PSU digelar di 6 TPS di Kota Mataram. PSU dilaksanakan karena adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB ikut mencoblos tanggal 14 Februari lalu. Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dipantau langsung Komisioner KPU Republik Indonesia. PSU juga dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dan di 34 TPS di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, pasca insiden perusakan dan pembakaran logistik pemilu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang baru datang.
PSU, penyelenggara dalam hal ini petugas KPPS, dan ya mudah-mudahan mereka dapat bekerja dengan penuh semangat lagi atas kasus yang terjadi di Bima, dan sudah mendapatkan supervisi dukungan dari teman-teman KPU Bima dan juga KPU Provinsi di NTB. Pemilu susulan digelar di 10 desa sekecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, secara khusus melakukan pantauan pemungutan suara di sejumlah TPS. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang menggunakan hak pilih untuk menyoblos berjumlah 27.669 yang tersebar di 114 TPS. PJ Gubernur Jawa Tengah juga mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam mengikuti pemilu susulan. Meski sebagian besar warga sempat terdampak banjir. Kami melihat partisipasi dan antusiasme masyarakat Karanganyar, Jawa Karanganyar yang mendatangi TPS ini masih tetap cukup tinggi ya, cukup tinggi. Saat ini sudah sekitar 65 sampai 70% ya. Ini bahwa mereka tetap semangat, mereka sabar dan mereka melaksanakan haknya selaku anak bangsa, selaku warga negara yang baik. Puncak perayaan Tahun Baru Imlek Cap Gomeh di Jakarta diselenggarakan di wilayah SCBD Jakarta Selatan, ramai dikunjungi warga hingga malam. Usai jeda di Kompas Malam. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. SA is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG SA. Love yourself. Paling benar gambarnya. Paling benar suaranya. Paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. SA is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG SA. Love yourself. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Tersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat, sukun king size new. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas.
Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Puncak perayaan Tahun Baru Imlek Cap Gomeh, Jakarta di wilayah SCBD Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Selain pertunjukan budaya, masyarakat juga bisa menikmati sajian kuliner dari berbagai UMKM. Perayaan Cap Gomeh 2024 dimeriahkan dengan pawai kesenian barongsai dan atraksi tatung. Selain pawai dan penampilan atraksi budaya, warga juga bisa berburu kuliner lezat yang ikut meramaikan perayaan Cap Gomeh hari ini. Puncak perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat juga disambut ribuan warga. Perayaan digelar di Wihara Swiketa Taipakung, meski tanpa pawai seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat masih dalam masa rekapitulasi suara pemilu 2024. Namun festival tetap diramaikan dengan atraksi 40 tatung, naga, dan barongsai. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Leo Taufik di kawasan SCBD Jakarta. Leo, selamat malam. Apa saja dalam rangkaian perayaan Cap Gomeh di SCBD, Leo? Ya, Nitya dan saudara, memang sejak Sabtu pagi ini perayaan budaya yaitu perayaan Cap Gomeh ini berlangsung di kawasan SCBD dengan dipadati oleh ribuan pengunjung yang memadati sejak Sabtu pagi. Lalu berbagai pertunjukan berlangsung di kawasan SCBD ini, mulai dari pertunjukan barongsai, liong, wushu, dan juga yaitu atraksi tatung. Yang menariknya ini, atraksi tatung ini merupakan atraksi di mana para tatung atau orang-orang yang terlibat dalam acara tatung ini menusukkan diri ke benda tajam seperti pisau, pedang, dan juga besi ke tubuhnya. Namun hebatnya, para tatung ini tidak merasa kesakitan maupun terluka saat melakukan adegan ekstrim ini. Lalu atraksi tatung ini memang membius pengunjung yang memadati kawasan SCBD sejak Sabtu pagi ini. Lalu pertunjukan lainnya yaitu ada pertunjukan seni musik, mulai dari angklung, gambang kromong, keroncong, dan juga gondang Batak juga ditampilkan pada hari ini. Lalu pada malam hari ini tadi sekitar pukul 8 malam atau pukul 20.00 ini ada atraksi dancer dan juga barongsai yang berlangsung di dua lokasi yang berbeda yang berada di kawasan SCBD Jakarta ini. Lalu selain pertunjukan, warga yang memadati SCBD juga dapat berburu kuliner UMKM yang disediakan oleh pihak SCBD Jakarta ini. Mulai dari bakso, soto, sate, kerak telur, dan juga coipan. Tadi pun saya sempat mencoba berbagai macam kuliner yang berada di sini seperti sate dan juga soto ayam. Lalu memang perayaan Cap Gomeh di kawasan SCBD ini untuk hari ini telah berakhir dan nantinya akan berlangsung pada esok hari yang menjadi acara penutup perayaan Cap Gomeh di kawasan SCBD Jakarta ini dengan pertunjukan yang tidak kalah menarik. Nitya. Baik, terima kasih Leo Taufik, jurnalis Kompas TV. Saudara, di pekan kedua, pengunjung masih memadati gelaran ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tahun ini lebih banyak kendaraan listrik yang dipamerkan, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Denny Yosua. Saudara, saat ini saya bukan lagi di jalan, tapi lagi di Indonesia International Motor Show 2024. Dan mobil merek BYD asal Tiongkok ini merupakan salah satu pendatang baru di IMS 2024. Dan tentu saja dalam gelaran tahun ini, kendaraan listrik menjadi yang paling dicari ataupun juga mencuri perhatian para pengunjung. Tapi tak hanya mobil listrik, motor listrik juga turut dipamerkan di IMS 2024 dan menjadi incaran para pengunjung. Pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 diikuti sejumlah merek dari industri otomotif, kendaraan roda 4 hingga roda 2, dengan menghadirkan puluhan brand otomotif dari berbagai negara. Di tahun ini, IIMS 2024 lebih banyak memamerkan kendaraan listrik, mengingat minat masyarakat sudah lebih besar untuk beralih ke kendaraan listrik. Beberapa pengunjung mengaku mengunjungi pameran IIMS ini sengaja untuk mencari referensi tentang kendaraan mobil maupun motor listrik untuk digunakan beraktivitas. Ya, range yang saya lihat saat ini kan saya lihat-lihat di beberapa merek. Kebetulan saya minat di BYD Seal. Ya, saya lihat sih dengan fitur-fiturnya itu harga mobil harganya dengan 629 juta. Cukup murah lah saya pikir karena worth it lah itu kalau kita lihat fiturnya itu mungkin sekelas Tesla lah gitu, mungkin di atasnya itu. General Manager Diandra Promosindo Rumpoko Hadi mengatakan, Indonesia International Motor Show 2024 tak hanya memamerkan otomotif dan teknologi saja, tetapi juga memberikan edukasi, experience, dan entertainment kepada pengunjung. Ya, kalau brand kita tahu selain brand-brand Indonesia ada juga brand dari China, gitu ya, Vietnam juga kan ada. Jadi mungkin tahun lalu contoh aja untuk elektrik, ya, misalnya tahun lalu mungkin hanya ada beberapa brand ya, tapi tahun ini hampir seluruh brand besar ada unit electric car-nya, dan itu kita amati sebagai penyelenggara minat masyarakat terhadap brand-brand elektrik mulai cukup bagus lah, cukup tinggi. Tinggal mungkin pemerintah terus improve dengan infrastrukturnya seperti itu. Tak hanya mobil, motor listrik juga jadi incaran pengunjung. Di ajang pameran Indonesia International Motor Show 2024, pengunjung bisa melakukan test ride untuk motor listrik. Harga yang ditawarkan pun beragam, dengan berbagai promo dan keuntungan lainnya. Saudara, saya baru saja test ride motor listrik dan ternyata tidak jauh dan tidak kalah gesit dengan motor konvensional. Jadi tidak aneh kalau misalkan para pengunjung ini rela antre untuk bisa ikutan test drive. Dan untuk Anda yang belum sempat berkunjung ke IIMS, Anda tidak perlu khawatir karena IIMS masih akan digelar sampai hari Minggu 25 Februari 2024. Asri Gunawan, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta. Dua orang tewas akibat kecelakaan angkutan umum dan minibus di Salatiga, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya usai jeda di Kompas Malam. Essie is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja, gampang. Tidak sesuai, balikin aja, gampang. Barang rusak, balikin aja, gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite,
Dibawa relax aja. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Cowok idaman aku tuh yang dewasa aja. Tapi nggak cocok deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sebuah truk pengangkut LPG bersubsidi milik Pertamina menabrak truk lain di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Truk pengangkut LPG milik Pertamina ini ringsek usai menabrak truk lain yang ada di depannya di Jalan Gatot Subroto, Linggaran, Kabupaten Semarang. Sementara, sopir truk LPG yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Posisi badan truk yang melintang di tengah jalan menutup total jalur lalu lintas arah Semarang menuju Solo sehingga memicu kemacetan panjang. Polisi sempat memberlakukan lawan arah kendaraan dari Semarang menuju Solo sampai proses pemindahan truk selesai dilakukan. Diduga akibat pengemudi bus mengantuk, sebuah bus menabrak truk bermuatan pasir di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat bus hendak kembali ke Surabaya. Tiba-tiba bus hilang kendali dan menabrak truk muatan pasir. Akibat peristiwa ini, sopir bus meninggal di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban dan mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu para pengguna jalan yang melintas di Jembatan Suramadu. Diduga penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus mengantuk. Macet bolu, Suramadu bolu. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa.
kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Breaking News. Aku sainganmu. Amanda dilamar guys sama Benny dan Diki Divi yang sedang bangga-bangganya menjadi petugas abdi negara di pemilu ini. Iya. Ini antenanya nggak pas nih Pak ya, agak buruk Pak. Bukan TV. Saya kan libur Pak. Sana pulang sana. Ini saya goyang-goyang kesian penyiar di dalam. Suci Barbar Show Minggu 25 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Menjadi seorang koruptor bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Bagus banget ya, Gautama walaupun ini sehari 10 miliar masuk ya? Ngomong aja langsung. Aduh, dari saya. Tadi waktu Ko Ernest ngomong dengerin, waktu Cing Abdul ngomong dengerin. Sekarang kan dua jangan dengerin, karena dia nggak ngomong. Kan bener omongan gue Rigen. Ya tapi nggak usah diomongin lagi maksudnya. Enggak, aku cuma ngejelasin. Sekarang kan apa-apa banyak yang nggak jelas. Iya. Lo grup lu aja nggak jelas kan tuh bertiga. Iya GJLS. Iya dah suka-suka lu Dameng. Membuat kesalahan main memang menjadi ciri khasnya Komeng nih, komedian jebolan grup lawak Diamor saat berinteraksi dalam setiap lawakan. Celetukan dan kejailannya inilah yang membuat komedian yang mengawali karirnya di tahun 90-an ini gampang berkolaborasi dengan komedian lintas generasi. Pak, keluarganya itu 8 Pak, dia paling kecil, kedudukan mulu sama ibu saya. Aduh. Emang ya, setiap lawan mainnya harus siap setiap saat dengan ulah usil dari komedian bernama asli Alfiansyah Bustami ini. Ini yang buat yang gede lagi. Kalau tuh, Dana punya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Wah, sini. Manis. Asin banget. Terlambat. Garam banget bang ngomong ini. Aneh. Lah kan tadi main teh. Nah, yang daftarin Oni sama Deddy Gumlar. Nah, ya udah didaftarin, saya jadi daftar. Ya, alasannya maju kenapa bang? Ya karena di belakang tembok. Jadi saya maju. Dan lagi, ulah jahil dan celetukan khasnya juga nggak lepas saat Komeng mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon legislatif DPD Dapil Jawa Barat. Sebenarnya saya tertarik tapi terbulur. Tidak pernah terlihat kampanye dan minim memasang baliho serta spanduk, jalur perdana politik Komeng justru berjalan mulus dengan perolehan suara yang fantastis. Hasil perhitungan suara real count KPU, suara untuk Komeng tembus lebih dari 1,8 juta. Suara Komeng ini melesat sendiri dibandingkan caleg DPD, politisi, hingga partai politik yang bertarung di Provinsi Jawa Barat. Nah, Komeng pun seakan mampu mematahkan stigma bahwa politik itu mahal, butuh popularitas, elektabilitas, serta isi tas. Makanya kan yang mau nyalak-nyalak nih, semuanya masuk panti pijat. Kenapa tuh? Ada nungguin nomor urut. Ya, perolehan suara Komeng yang tinggi dan mendominasi di Jawa Barat diapresiasi dan didukung sejumlah publik figur. Komeng ingin mensejahterakan lewat hiburan yang membahagiakan agar tawa menggema di seluruh Indonesia. Bisa nggak ya Senator Komeng mewujudkan politik Indonesia lebih cihui bin uhui 5 tahun ke depan? Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Aye.
Komeng. Nyesel nggak? Nyesel dikit. Harusnya saya robek aja mukanya itu. Jangan coblos, saya robek. Ada Awe, ada Nuri, ada Gautama. Kita sambut senator kita, Komeng. Kalau udah dibersihin, duduknya di sini. Maaf, saya udah punya bangku di Senayan. Sombong. Boom. Wah, duduk teman-teman. Duduk. Terima kasih ya, Nuri sama Gautama. Ini sebenarnya sebuah siasat dan strategi saya. Rasanya saya belasan tahun jadi pewawancara selalu membawa kertas pertanyaan. Kali ini sudah tidak ada. Tidak perlu ada daftar pertanyaan, tidak perlu ada apapun. Karena saya tahu apapun pertanyaannya pasti ngawur jawabannya. Bang, akhirnya kita ketemu lagi. Iya nih, Bro Oci, setelah lama kita tidak di dunia otomotif. Ini baca. Oh bukan ya? Iya. Bukan orang Itali? Bukan Valentino, bukan. Ya. Mentang temennya itu terus makin di depan ya. Iya. Yang lain jalan semakin ketinggalan. Bang, lu apa kabar? Baik. Gila, nggak nyangka. Nggak nyangka, saya juga. Nggak nyangka bener. Kok bisa ya? Enggak dong, kan ya ular yang bisa. Nggak harus maksudnya yang lain. Iya. Jadi begitu, Bu. Makanya saya datang kemari. Saya minta bantuan untuk mengembangkan seni budaya. Jadi mungkin Ibu ada ongkos sedikit. Kan Bapak yang maju. Kenapa minta ongkos sama Rosi? Coba, banyak loh.